Atau kalau mau pakai bahan yang ada di dapur kalian, bisa juga misalnya pakai cuka. Cuka itu kan dia sangat acidic, jadi biasanya cukup untuk mendisinfektan si cutting board ini. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita nggak akan masak-masak ya, tapi aku mau membahas sedikit tips and tricks tentang peralatan memasak yang pastinya sering digunakan. Ini juga pertanyaannya dari Q&A yang kemarin aku buka di Instagram. Cukup banyak pertanyaan yang masuk, jadinya udah aku rekap. Yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang cukup banyak ditanyakan juga, dan masih seputar lebih ke peralatan masak. Karena kalau tentang tips memasak juga, mungkin nanti kita harus bikin episode lain. Oke, jadi yang akan kita bahas ini pertama banyak yang tanya tentang air fryer, lalu juga tentang pan pastinya ya, terus juga talenan, sama pisau, sama top must have items menurut aku ya, buat yang baru bikin dapur, mungkin kalau nggak yang baru belajar masak, baru seneng masak, atau nggak mungkin newlyweds gitu kan, mungkin ada beberapa yang priority items nanti akan aku bahas juga. Oke, pertama untuk yang air fryer ya. Lately air fryer ini menurutku salah satu peralatan masak yang cukup must have juga, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, bedanya sama oven itu apa? Sebenarnya dua-duanya sama. Kita memasak makanan di dalam suatu chamber panas atau suatu ruangan panas ya. Kalau oven udah pasti lebih besar pada umumnya, sedangkan air fryer dia lebih compact. Selain ukuran juga yang berbeda, air fryer ini dia benar-benar di dalamnya itu sirkulasi udaranya tuh lebih kencang ya. Kalau kalian nyalain juga kan kedengeran ya, anginnya tuh kencang. Nah, itu tujuannya juga supaya si makanan di dalamnya itu dia matangnya lebih merata. Panas yang didapat dari si makanan tersebut lebih merata pastinya. Oke, sekarang untuk penggunaannya dalam hal memasak ya. Nah, si air fryer ini walaupun judulnya air fryer, bisa menggoreng menggunakan udara, tapi treatmentnya juga nggak melulu sama gitu. Jadi semua yang bisa di deep fry itu bisa kita goreng pakai air fryer. Itu tidak melulu seperti itu. Jadi lebih mirip kalau menurutku ya. Semua yang bisa kita panggang menggunakan oven, hampir semuanya itu bisa juga kita masak menggunakan air fryer ya. Asalkan memang space yang dibutuhkan tuh bukan yang lebar kayak oven gitu kan. Terus dalam tanda kutip menggoreng ya, pastinya air fryer itu lebih ideal karena ya tadi itu ada udara panas. Jadi misalnya kalau kita mau bikin kentang goreng, kita bisa aja sih dipanggang di oven gitu kan. Tapi nanti kita harus balik-balikin dan lain-lain. Nah, kalau air fryer karena memang sirkulasi panasnya itu dia lebih merata, jadi lebih gampang. Kita tinggal pencet, udah dia bakalan merata sendiri gitu. Untuk resep-resep air fryer juga aku udah banyak share ya. Mulai dari kalian mau bikin ayam panggang atau chicken wings, mau bikin pastry, atau misalnya mau bikin pie, itu semuanya tuh hampir bisa kalian masak menggunakan si air fryer ya. Termasuk kalau kalian mau gunakan tepung basah, itu kan sebenarnya nggak bisa langsung masuk air fryer, tapi itu ada caranya juga. Nanti aku bakalan share untuk bikin tahu isi atau gehu tapi menggunakan air fryer. Oke, tadi cara memasak udah, terus juga ada concern tentang air fryer, health concern. Kayak misalnya sempat ada yang komentar juga, air fryer ini menyebabkan kanker dan lain-lain. Nah, sebelum kita melangkah ke alat-alat memasak, sebelum itu mungkin kita harus ada juga pemahaman tentang makanan apa aja dan juga cara pengolahan yang salah seperti apa yang dapat sebenarnya merugikan kesehatan tersebut gitu. Contoh misalnya kita panggang gosong ya, mau kalian pakai wajan, mau pakai arang, mau pakai air fryer, mau pakai oven, yang namanya gosong itu pastinya tidak baik buat kesehatan. Begitupun misalnya kita menggunakan olive oil, contoh yang smoking point-nya itu cukup rendah, tapi kita paksain panasin sampai panas banget. Entah itu kalian pakai wajan, pakai oven, pakai air fryer, ya sama-sama aja, itu kurang baik untuk kesehatan. Nah, jadi apapun alat masaknya termasuk air fryer, pastikan kalian paham betul cara mengolah bahan-bahan tersebut dan juga suhu-suhu yang memang ideal ya, yang aman bagi kesehatan. Oke, topik berikutnya yang cukup banyak ditanyakan juga, ini tentang cutting board. Ini memang aku pakai cutting boardnya bahan natural dari bambu yang tidak diolah, maksudnya tidak diolah dan dicetak lagi ya, jadi as it is, dia cuma ditempel-tempel terus di finishing. Ukurannya cukup besar, ini sekitar 45 kali 60 cm. Nah, selain dari bambu atau kayu, bahan yang natural ya pastinya, itu banyak juga
cutting board itu terbuat dari plastik yang high density dan juga dari rubber atau karet ya. Tapi semuanya biasanya kalau cutting board itu memang harus bahan-bahan yang food grade, yang aman jika bersentuhan dengan makanan itu biasanya tidak bereaksi. Terus juga kriteria cutting board yang bagus. Pertama pastinya bahannya ini harus kuat ya, dalam artian kita kan memotong pakai pisau yang tajam pastinya. Nah, kalau terlalu gampang gores ya, kebayang ya dipakai sebentar aja itu udah pasti langsung rusak gitu. Makanya bahan-bahan yang digunakan tersebut biasanya memang yang cukup tahan sama goresan. Walaupun sekuat-kuatnya udah pasti namanya kita pakai tiap hari, apalagi kalau yang heavy duty itu lama-lama bakalan rusak dan kita memang harus ganti. Atau bisa juga kalau mungkin bahannya itu yang tebal, itu bisa juga dihamplas ya dengan treatment khusus pastinya. Si cutting board ini kan kita langsung bersentuhan sama makanan. Jadi untuk kebersihannya juga kita harus perhatikan. Pertama mulai mencuci. Mencuci ini kalian bisa aja cuci pakai sabun kayak biasa, yang food grade juga lebih baik. Bisa juga dibantu pakai air panas. Atau kalau mau lebih bersih lagi, mungkin beberapa minggu sekali gitu kalian bisa juga disinfektan si cutting board ini. Bisa dengan cairan disinfektan yang pastinya aman buat makanan, kan sekarang banyak tuh ada sabun yang misalnya bisa buat cuci buah, kalau nggak aman buat bayi, buat anak-anak. Atau kalau mau pakai bahan yang ada di dapur kalian, bisa juga misalnya pakai cuka, dilarutin sama air, misalnya 1:5 gitu. Kalau terlalu strong juga bisa lebih dari itu, terus tinggal disemprot aja, dilap ya. Cuka itu kan dia sangat acidic, jadi biasanya cukup untuk mendisinfektan si cutting board ini. Sebenarnya gini, kalau kita potong-potongnya untuk makanan yang nantinya akan dimasak, itu kan ketika dimasak sebenarnya bakteri juga akan steril ya. Cuman yang perlu diperhatikan itu ketika kita memang potong-potong makanan yang nggak akan kita masak lagi. Contoh mau bikin salad, mau bikin jus buah, terus kupas buah, potong roti dan lain-lain. Nah itu biasa memang harus ada perhatian penuh. Nah tapi itu idealnya ya, cuman aku juga yakin setiap rumah udah punya kebiasaan masing-masing dan kita juga hidupnya sehat-sehat aja gitu. Ini just information aja. Oke, terus ada yang tanya juga cast iron versus non-stick pan. Kalau suruh pilih salah satu, jujur ini kita nggak bisa pukul rata. Non-stick pan yang kayak gimana dan cast ironnya tuh kayak gimana. Nah itu kan pastinya beda, karena jujur dari non-stick pan sendiri pun kualitasnya tuh banyak banget jenisnya, dan juga masing-masing ketebalan dari pan juga ini beda-beda. Nah kenapa aku concern tentang ketebalan pan? Karena kalau misalnya pan itu tebal, dia udah pasti dapat mendistribusikan panasnya itu lebih ngerata, dia bisa nyimpan panasnya pun dia biasanya lebih baik. Itu juga kenapa orang tuh identiknya kalau cast iron buat ngegrill itu lebih baik, karena memang untuk bahan yang tebel gitu dia pastinya kita ketika sote dia lebih ngesirnya lebih bagus, lebih wangi ya. Kita masak apapun yang namanya ada proses caramelization, hasilnya jadi lebih rasanya tuh lebih medok gitu ya. Cuman non-stick pan pun pastinya ada ya dengan kriteria yang seperti itu. Permukaan bawahnya ini tebel. Contohnya Tefal yang unlimited sama yang natural force. At least sekarang kan semua non-stick pan aku semuanya dari Tefal ya, since aku brand ambassador Tefal untuk tahun ini dan mudah-mudahan sampai tahun depan juga. Jadi ini yang aku punya yang memang the best lah, dia benar-benar tebel. Jadinya kalau sama-sama tebel udah pasti aku pilihnya non-stick ya, bukan karena ini Tefal, tapi memang kalau non-stick pan ini untuk masak sehari-hari dia jauh lebih praktis. Dalam artian dia kan udah ada coatingnya nih, kita masak lebih effortless dengan kualitas yang baik pastinya. Terus juga nyucinya gampang. Kalau misalnya nyuci cast iron itu mungkin kalian familiar ya, aku pernah bahas juga tentang seasoning dan lain-lain, dimana kalau cast iron yang tanpa lapisan kayak gini, by the way cast iron juga ada yang dilapis sama enamel, kalau nggak yang non-stick sekarang tuh kan udah banyak banget ya jenis-jenis gitu. Nah cuman kalau cast iron yang masih kayak gini, setiap selesai digunakan atau habis dicuci tuh kita harus panasin dan juga dilapis sama minyak, dan juga penyimpanannya nggak boleh sembarangan, apalagi di Indonesia atau di daerah-daerah yang humidnya atau si kelembapan udaranya tuh tinggi. Karena kalau misalnya nggak tuh ini gampang banget berkarat, dan kalau udah berkarat kita lumayan ya harus gosok lagi, dan itu cukup makan energi juga gitu. Cuman kalau misalnya kalian don't mind sering-sering seasoning dan juga kalian don't mind dengan beratnya si cast iron ini, kalau memang mau
beli ya it's good to have juga gitu ya. Oh ya, terus untuk non-stick pan juga ini tidak bisa dipukul rata ya. Tadi balik lagi, non-stick pan pun ada yang bahannya tipis. Jadi misalnya buat bikin steak itu dia kurang bagus, hasilnya pucat. Terus juga panasnya nggak merata, cuma di bagian mata api doang. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan pastinya. Terus banyak juga yang tanya tentang perawatan non-stick pan. Untuk perawatan non-stick pan ini cukup mudah, kayak panci pada umumnya atau wajan pada umumnya. Asalkan yang harus dihindari adalah goresan-goresan dari metal, termasuk pada saat proses memasak kalau bisa sutilnya memang yang bukan metal gitu, nylon, silikon, kayu gitu kan, itu dia non-stick pan friendly lah. Terus juga pada saat cuci ya, spons pakai yang bagian kuning tuh, biasanya yang lembut ya, jangan yang bagian hijau atau jangan juga yang pakai besi gitu. Nah tapi kadang juga non-stick pan ini lengket juga. Nah itu biasanya kalau kalian udah gunakan non-stick pan tapi masih lengket, mungkin karena lapisan dalamnya ini udah sebagian terkikis gitu kan, udah dipakainya udah terlalu lama atau nggak salah perawatan gitu. Atau bisa juga kalian masukin makanannya tuh dalam keadaan pannya ini masih dingin, terus kalian udah masukin makanan. Jadi pada saat si pannya panas, dia kan kebuka tuh pori-porinya. Makanan yang kalian masukin tuh biasanya lebih masuk gitu ke pori-porinya ya. Tapi pada umumnya sih non-stick pan mau kalian apa-apain juga kalau masih bagus itu bakalan tetap non-stick gitu. Itu kan jadinya gampang juga nyucinya. Seandainya sampai lengket, jangan digosok pakai besi sih. Kalau aku lebih suka dimasukin air aja terus direbus. Direbus biasa dia juga pasti luntur ya. Oh ya, selain alat masak dan juga alat cuci ya, kadang bahan makanan yang keras seperti misalnya crustaceans atau shellfish kayak misalnya udang, lobster, udangnya udang gede maksudnya, lobster, terus kerang-kerangan. Nah itu juga si cangkang-cangkangnya itu kadang kalau misalnya kita masaknya terlalu bersemangat, itu juga sedikit banyak bisa menggores si lapisan non-sticknya ini. Jadi itu sekilas aja tentang kurang lebihnya, karena kalau misalnya kita mau bahas ini bakalan panjang banget. Next, ini topiknya tentang pisau ya. Pisau ini juga banyak, aku cuma mau bahas pisau yang paling sering digunakan atau mungkin must have. Oke, yang pertama ini pastinya chef knife ya. Chef knife ini basically dia semestinya kalau pisaunya ini tajam, dia tuh bisa untuk apapun. Mulai dari ngiris-ngiris, ngupas, ngefilet ikan, potong ayam, dan lain-lain ya. Ini mestinya bisa nih satu doang kayak gini. Cuman kadang kita juga perlu sama pisau yang kecil ya. Karena mungkin kalau kita mau kupas buahnya kecil, atau enggak mungkin kita mau bikin ya garnish gitu kan, sometimes juga kita memang perlu yang kecil. Oke, yang ketiga ini yang cukup khusus juga fungsinya adalah bread knife ya. Jadi buat motong roti atau mungkin makanan-makanan lain yang lembek gitu, supaya dia nggak penyet ya, kita paling enak motongnya sih pakai bread knife ini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya nggak ada bread knife pun kalian masih bisa sih potong roti pakai chef knife ini. Paling dia kayak agak penyok aja sedikit gitu. Oke, selain itu yang perlu kita perhatikan ya dalam dunia mengiris-mengiris, memotong-memotong di dapur, supaya memudahkan pisaunya pastinya harus tajam ya. Karena semahal apapun pisau, tapi kalau misalnya tajamnya nggak maksimal itu malah bikin kita capek dan juga bahaya. Bahaya lebih resiko nanti takutnya kena tangan dan lain-lain, dan juga lebih capek karena si pisau ini kalau tajam dan juga apalagi pisaunya yang sedikit berat tuh, ketika kita ngiris tuh ibaratnya kayak si pisaunya itu yang ngebantuin kita ngiris ya, bukan full pakai tenaga tangan sampai pegel gitu ya. Pasti nanti feelingnya juga lama-lama dapet. Oh ya, termasuk satu lagi nih yang sering banget aku pakai, ini golok ya. Pisau golok ini juga sama, multifungsi. Dia lebih berat lagi, jadi kalau misalnya yang udah biasa pastinya ngiris-ngiris gitu bakalan lebih mudah sih kalau menurutku. Cuman golok ini walaupun nggak ada, ini bisa digantikan pakai si chef knife ini. Oke, ini topik yang terakhir, lebih ke must have items ya. Sekarang ini peralatan masak ya, wok pans dan lain-lain. Menurutku yang paling must have ini bentuk yang seperti gini. Ini namanya wok pan ya. Untuk ukurannya sih macam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Nah, jadi wok pan ini si bentuknya percampuran antara wajan biasa kayak gini sama saucepan atau stockpot. Nah, kenapa aku lebih pilih ini? Karena pada dasarnya kalau kita mau pensir bisa pakai ini, mau bikin sup bisa pakai ini, mau tumis-tumis yang membutuhkan wok bisa juga pakai ini ya. Sedangkan kalau misalnya yang flat kayak gini kan pastinya ini cuman idealnya untuk tumis-tumis sama untuk pensir gitu. Kalau untuk bikin sop, bikin lain-lain itu kita biasa memang perlu yang bentuknya kayak panci gini. Nah, cuman kalau kalian misalnya nggak mau ribet banyak, cukup satu panci ini aja bisa. Yang kedua, ini blender, termasuk juga
juga food processor dan lain-lain. Jadi intinya kalau misalnya kita mau coba explore masak sesuatu yang lebih advance, nggak cuma tumis-tumis atau ceplok telur, nah ini pastinya ngebantu banget nih untuk bikin bumbu dasar masakan Nusantara. Kalau nggak mau bikin olahan daging, siomay, pastinya kita akan perlu si blender dan juga food processor itu untuk memudahkan kita di dapur. Ini juga pastinya dari Tefal ya. Tiap kali aku pakai di video aku mungkin setahun belakangan, ini tuh kenapa aku suka, pasti kalau kalian yang sering nonton video aku juga udah hafal. Salah satu yang paling the bestnya itu karena si size yang mini ini bikin aku kalau misalnya mau bikin bumbu dasar Indonesia tapi cuman sedikit itu tuh bisa. Kadang kalau blendernya kegedean, kita cuman ngeblender si bahan-bahannya dikit tuh kan dia nggak mau muter. Nah sedangkan pakai ini tuh gampang banget. Jadi buat newlyweds pastinya cocok banget. Dan juga si glass jarnya ini tidak meninggalkan bau. Selanjutnya, ini ada yang namanya garlic presser ya. Mungkin banyak yang nggak asing lagi atau bahkan banyak juga yang udah punya. Fungsinya adalah untuk melumatkan bawang putih dan juga kadang aku bisa juga nih pakai untuk bawang merah. Kenapa sih ini kepake banget? Jadi gini, kalau bawang putih itu mungkin kalian familiar ya. Mulai dari digeprek, terus diiris, dicincang sama diulek, itu pasti beda semua aromanya. Nah menurutku si garlic presser ini dia paling mendekati sama ulek, karena pas kita press itu dia si liquidnya tuh dia ikutan keluar. Nah jadi kalau kita membutuhkan bawang putih ulek ya, misalnya untuk bikin bakwan, untuk bikin nasi goreng, atau bikin makanan-makanan yang memang aroma bawangnya tuh perlu yang keluar banget, nah ini pastinya cukup compact dibandingkan mungkin tadi kita harus ngeblender, nanti cuciannya lebih banyak, atau bahkan misalnya kita mau iris-iris, nanti cutting boardnya harus dicuci dan lain-lain. Nah kalau misalnya buat yang simple banget, misalnya buat sarapan, kalau nggak buat bikin masakan yang cuman perlu bawangnya mungkin di bawah 5 pieces gitu kan, nah ini pastinya compact banget. Oke, next, ini capitan dan juga sumpit. Sebenarnya capitan dan sumpit ini tuh semestinya sih umumnya sih pada udah punya kan di rumah kan. Cuman sebenarnya selain untuk sekedar capit-capit doang, nah si capitan ini juga menurutku kalau kita gunakan dalam memasak itu dia akan memudahkan. Contoh misalnya untuk bikin goreng-gorengan, ada mungkin yang suka pakai sutil, ada juga yang suka pakai capitan. Nah aku suka pakai capitan pastinya. Kecuali kalau misalnya ngambil pancake atau lain-lain ya pasti kita bakal perlu sutil ya. Terus juga untuk sumpit. Nah sumpit ini selain buat makan doang, aku tuh sering banget pakai buat masak. Misalnya untuk tumis-tumis gitu ya, untuk ngaduk adonan roti, terus juga untuk goreng-goreng. Nah, kenapa aku suka pakai sumpit? Udah pasti si nyucinya ini dia gampang. Apalagi untuk misalnya kita ngaduk-ngaduk adonan roti ya, yang lengket-lengket. Nah, yang nyucinya ini kan gampang banget. Atau buat goreng-goreng yang which is berminyak banget. Nah, ini juga nyucinya gampang banget. Nah, tapi sebenarnya penggunaan tadi itu nggak terlalu major kayak gimana sih. Ini cuman lebih kayak kebiasaan. Oke, next mungkin ini timbangan digital. Dihususkan yang untuk suka baking gitu kan, bikin roti, bikin kue, atau bikin masakan-masakan lain yang membutuhkan resepnya itu presisi. Apalagi sekarang si timbangan digital ini harganya juga cukup terjangkau. Oke, nah terakhir ini sebenarnya must have nggak must have ya, tergantung. Kalau misalnya kalian suka masak-masakan Indonesia yang banyak diungkep, terus juga dagingnya dia yang harus sampai empuk atau fell off the bone, atau kalian suka bikin sup-sup yang misalnya pakai tulang dan lain-lain, nah Presto ini salah satu yang menurutku cukup membantu dalam memasak sehari-hari ya. Prestonya kalian bisa pakai yang elektrik yang kayak gini. Kalau ini kan multi cooker, selain buat Presto bisa buat rice cooker, bisa buat slow cooker dan lain-lain. Sekaligus kita bisa langsung tumis di dalam satu pot gini, atau bisa juga pancinya itu panci Presto yang langsung ke api ya, itu sama aja. Nah jadi si Presto ini memang bakal membuat masak misalnya untuk ngungkep ayam kampung, untuk bikin sop ayam kampung atau sop daging, itu pastinya jadi lebih cepat ya. Oke, paling itu beberapa must have, jadi mungkin nggak semua, cuman yang standar-standar yang kebutuhan mendasar seperti cutting board, pisau tadi udah sempat aku bahas, kompor dan lain-lain ya udah pasti biasanya ada gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau kalian mau kepoin peralatan-peralatan dari Tefal yang which is sering banget aku pakai, langsung aja kunjungin ke sosial medianya atau bisa langsung ke official store-nya di Tokopedia dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.